bayu. Yaudah. Kini ko dah itu leh. Kalau caw kini ko apa namanya? Apa namanya ro? Oh pemuda. Apa namanya ro? Akui awak dan dia kini ko. Iya pemuda. Gagam. Gagam malui. Gagam malui tawe. Tapi di sini udah gak ibu udah. Kalau kami di sini, ya Allah. Kalau dulu biasa lah tuh, Scott Mansion, Trendy, McDonald, whiskey, itu biasa lah dulu tuh kan itu. Oh kalau gini tuh aku itu deh. Itu dah aku gini tuh deh. Kalau gini kau main pipet deh. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia bang, karena hebatnya dunia kau kini. Hebatnya persoalan dunia kini kok. Kenapa? Nah tidak mungkin dulu. Dulu. Nah tidak mungkin kini. Takana bekerja punya lintaga dulu bisu aku kita nak payah-payah kita basuh dah. Kita bisa basuh bisa dakik-dakik dengan kerja punya lintaga dulu. Takana melang. Tahu dengan bisu sabantalai bisu awak mencari orang nak paralu jauh-jauh deh. Bado awak inyo jauh dari Jakarta ni. Nana ini basuh jauh nampak besar. Ni yo kini. Ni yo. Kalau cekkan dia kini left namanya. Left apa? Memang iyo. Dia pak di teknologi kita ni Bapak Ibu yang rahmat Allah. Nah, kembali cerita kepada kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya namanya Abdullah. Nama ibunya Siti Aminah. Dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nama istrinya Nabi Muhammad Siti Khadijah dengan Siti Aisyah. Ada umurku sudah yang lain-lain. Dan Nabi Muhammad meninggal berumur 63 di kota Madinah habis Nabi. Yaudah, Bapak Nabi Nabi itu. Kalau cerita nan adu. Kini kita cerituan bahwasanya kembalikan dengan adu aku ibadah nan kita buat. Abdullah tu na artinya hamba Allah. Aminah tu artinya adalah yang dipercayai, yang betul-betul diamanahkan, itulah Aminah. Hamba Allah baswojo yang diamanahkan atau yang dipercayai. Lah ialah anak namanya Muhammad atau Ahmad yang terpuji. Tadilah kunjungan tadi. Nan bunsu kakak nan tuo adik nan bunsu. Hamba Allah. 6.000, 600, 60 ayat. Ada sebagian pendapat Imam Nawawi menyebut 6.665 ayat. Mano sama. Dia tidak ditambahan dengan titik bacie. Jadi kita mengaji sebut. Jadi kalau 6.666 ayat dia bertambah dengan titik bacie. Itu tambahnya. 6.666 ayat tersimpullah itu Quran itu kepada 30 juz tersimpullah inyo kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah tersimpullah inyo kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tersimpullah inyo kepada titik bacie. Titik bacie itu ada maknanya apa di situ? Ahad dengan somad. Ahad dengan somad apa artinya? Ahad adalah esa, somad artinya adalah pertolongan, permintaan. Ketika esa dan ma'adiyah permintaan ado, maka mendapatlah kalimat Allah, maka mendapatlah kalimat Rahman dengan Rahim.
Apunan Rahman dan Rahim, inyo maha pagih, inyo maha penyayang. Siana kadiagihnya seluruh umat nan ado. Siapun meminta ke Tuhan, maka diagih Tuhan. Apapun diminta diagih Tuhan. Tapi nan diagih kotain, tadi permintaan awak minta. Tapi nan sayang kotain itu yang dipilih Tuhan. Kalau nan diagih Tuhan masalahnya. Apa nak? Juga gua imam gua apa ni minta ini gua minta hai kudus kidam kau das peraja Abu Bakar Umar Utsman Ali yang bangun ketika dia ndak adu nan indah dia Tuhan tapi dipisah Tuhan mana sayang Tuhan tadi nan sayang Tuhan tadi adalah ketika kita menyerah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Indak adu daya upaya kita kecuali kekuatan Tuhan. Apunan awak buat, apun awak kiajuan, apun awak lakuan. Ketika awak berniat itu adalah niat yang dikandaan Tuhan, itu yang dibuat Tuhan. Ketika awak memakai takbir itu adalah garak yang digerakkan Tuhan. Ketika awak membaca Al-Fatihah itu garak yang digerakkan kata yang dikatakan Tuhan. Ketika awak rukuk itu adalah rukuk negara dan awak garak karena digarakkan Tuhan. Ketika apa orang buat itu adalah garak dan garak Tuhan, maka akan kita dapat kelak Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Maka maha sucilah Allah Ta'ala segala nan ado nan dibuat Tuhan kepada awak berbalik kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jalinan kita tunjukkan kini, kalau indak garak bagarak kecil Tuhan, indakkan bagarak baitu pululah hati yang kita buat di dalam diri kita. Apa dan hati dalam diri kita, indakkan Allah punggih ada dalam sangka. Apabila nanti dalam sangka tadi tidak ada makanannya. Dulu. Mangan hati ni sampai gua. Dia tak panjang ni cik. Ketika unggih dan ada di dalam sangka, apabila inyo tidak ada makan, maka sehari dua hari inyo akan masih bisa elok. Tapi ketika hari inyo, maka inyo akan bisa ba'a. Apa arti tadi? Kok tubuh nan kasar nampak dewa, bisa saja inyo tadi lantang di dalam sangka, tetapi tubuh nan alim itu para jujur jaga makan nan di dalam jam cupik ayam nan di luar saja. Kok makan dan di luar cupik nasi juga dia Allah kanyang pawit. Kok makan dan ada di dalam hati para jujur. Apa makanannya lain yang tidak kita mengana Tuhan jomangnya jual perintah Tuhan. Ruh kita apabila inyupai dari tubuh kalau tidak ada makannya kio baalat kio keluar. Oh Bapak Ibu. Kalau nak panah dia makan di dalam kuah, nak panahnya dia makan ruh tu doh. Kalau dia pai dari badan awak baga tinggi kiwatan tu, cuba suami tu puasa, nak panah bai si pau nak panah di siaya, akak buku bekondo sapu asal mati makan gitu dah. Dan sapu asal mati kita nak minum. Kalau nan ruh kita itu pun nak panah dia makan kalau pai dari badan kita baga tinggi tu. Mungkin lama pulau tu lah bakal ini kadang-kadang bau mah lama apa kapan ibu lah anak punya mai baca itu la ilaha illallah mana tantunya tu pernah dibaca itu la ilaha illallah ada orang je boleh payah bana mak membaca la ilaha illallah. Aku baca mak Allah. Matan tu dia tempat nak membaca Allah tu dah. Payah bana mak membaca Allah ni. Yang lama tu. Anaknya tak malu tekan bisa membaca Bible ya teman-teman. Pula banyak dicutuk dapat. Yo kecil
as-somalu la tarubani annahum biasu. Kalau bahasa kami pesantren. Kalau lah ini sesuatu hal itu adalah kebiasaan. Nih ya. Kalau sabalado paling sabalado tu biasa ampun dan capek. Ampun dan capek Bapak Ibu. Paling sabalado samduyan tu ampun dan capek. Itu dan biasa. Baik itu pulau begitu. Jadi harapan aku Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi tekan aja dong mampu melewati silawe. Mungkin kau lainnya kita harus ikut bersilawe. Yang cepat mati semuanya. Oh, 110 tahun meninggal. Abang buat silawe namanya bini banyak 80 orang bini. Mata tak bini. Di lawe tuan betul anti angku bukan namanya siasat topong. Jadi apa kerja angku tadi angku wen jadi pakai dulu Muslim rumah tu lah jo aku mampu bisa bunyi itu ibuat tidak mencari angku mau mati payah banget nampak. Kadang-kadang baca yana yang dulu berbuat ke kaki itu bau panjang. Jadi Pak, minta maaf Pak. Kamu peragu sampai ya. Pak payah banget gitu saya. Baru pakai itu wan ambil podi bahi gitu di pusu itunya. Jadi arti tadi bah kita balik kaji tadi. Garak dan digarakkan sesuatu apapun dan adu dia dan adu pada dia itu kan selalunya kan kehendak Tuhan saudara. Kehendak Allah. Kalaulah Tuhan menentukan, kalaulah Tuhan berkehendak, kalaulah Allah. Tapi adu namanya aja sama, adu namanya ajarullah kan begitu. Nah ketika aja sama tak jadi pada dia, itulah bunyinya doa dan ada pun tadi doa tuntunan yang diajar Nabi kepada awak. Doanya, ayo doa menyeradi kepada Allah Ta'ala bahwasanya Tuhan dan ada dalam diikut tadi Bismillahi tawakkaltu Allah dengan nama Allah salah kalah kepada Allah Ta'ala. Kalau umpamanya aja sama umpama apa? Itulah bunyinya doa. Kan begitu? Kalau ajarullah kama pun lagi nak kalau bangsa mu'nyam. Lagi nawak kalau bangsa mu'nyam nan malaikat mau itu malaikat Jibril malaikat Israel itu nan kadapik juga tidak yakinlah. Jadi itu maknanya perlu kita kembali bahwasanya hidup kita pun diciptakan oleh Allah Ta'ala perlu namanya hidup hakul yakin dengan ainul yakin. Mana hakul yakin? Betul bana-bana yakin, betul mengasuhan yakin. Ketika betul bana yakin dan mengasuh yakin, insya Allah mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat, masuk kita ke dalam surga. Lain jangan masuk surganya. Lain jangan masuk surganya. Masuk surga. Amin amin. Ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, temukanlah kami nanti dalam surga dengan bidadari-bidadari-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kami nanti keselamatan ya Allah ketika di yaumil mahsyar. Amin. Jauhkan kami ya Allah dari segala azab kubur ya Allah. Amin. Mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Amin. Mudahkanlah segala hal persoalan masalah kami ya Allah. Amin. Mudahkanlah ya Allah dari segala ujian cobaan bagi kami ya Allah. Seandainya lagi kami mencari isi yang lain,
Tapi kalau gitu, kalau ibu yang berobat orang. Nah, jadi kembali awak tadi. Nah, jadi di dalam sholat tadi, dalam sembahyang itu pula. Kembali awak di dalam sholat. Bahwasanya cerita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ayahnya hamba Allah, ibunya adalah amanah. Lahirlah namanya mangku hasilnya ia terpuji atau yang dipuji. Nabi Muhammad tadi lahirnya tersebut bukan hanya sekedar untuk tujuan hidup di atas dunia ini saja, tetapi tujuannya rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Man rahmat dan sekalian alam tersebut nan adu bagi makhluk Allah manusia dan makhluk Allah kal an'am seperti yang melata atau minta maaf binatang namanya dan atau tubuh-tubuhan namanya, semuanya itu ketika lahir Nabi indah adodo kepada saat itu kesedihan hilang kesedihan sebab mencari parangan manusia ketika itu jo malaikat lah begangnya pada saat itu lahir Nabi Muhammad. Mu gembiralah semuanya Bapak Ibu yang bermanfaat. Mu aja Ustaz penyampaian Umar bin Khattab ajo lahir naik produksi di kubur ni duit dek dek sekin malu yo dapat anak produksi dek dek karena itu ketika itu produksi ketika itu ndak perlu Allah mengharapi dirinya. Sebenarnya ad-dunya mataul khair mata ilah mar'atus salihah. Serancak-rancak padusi jati dunia kau kecil Nabi, yaitu adalah wanita yang bisa menjaga dirinya, yaitu adalah salihah. Ingin kau jadi apa nan kamu nakkan hawa dan gadi-gadi kinin kau bukannya kudo membawa bendi kinin kau bendi membawa kudo dulu anau si gai mamande anau kinin kau anau pae mama jasi gai yona ibu hati wa mancalia apa bahasan katiko kinin kolailah tamu datang kokumana yang ditarimo juga dulu tamu tu datang lemu kadang-kadang lah jale dua lananyo dirudi mungko jangan bah tuan nan ayahnya jo rumahnya minta maaf astagfirullah minta maaf kadang uang mungko dulu itu Yunda tapi lagi susah tadi ngasuh pagi suruh ansu jadi kau dapat danyo jam di ujung gadiang jam di sungai awal jam di pariaman jam di bukit tinggi jam di kinali kau di siko ambo tak tahu loh ibu yang bertakbir tadi ibu yang Allah Subhanahu wa taala jaga murahmu, tutup auratmu. Siapa-siapa yang memperlihatkan rambutnya, maka kata Rasulullah, nanti di dalam neraka satu lembar saja kamu lihatkan dalam rambutmu kepada yang tidak muhrimmu, maka 70.000 tahun kamu nanti digoreng dalam neraka. Salah itunya baca lagi ulang lain. Hati aku lebih gere-gere itu jadi lailo kadang-kadang aku minta maaf nenek mak tuh jadi hasil
putunya di janjang. Jadi pas loko aiku di bulan Januari, Februari, Maret, April, Jumai. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei ko biasa ko musim-musim panen. Ange. Jadi biasa tu minta mau kalau nenek-nenek ko kumpan ko gerebang-gerebang ko, ko minta mau ko pakai kain jauh, minta ko pakai kain sawang aja. Mau ange, pakai peh mereka. Jadi singgah lah one, babo ne, bu ange iwang, Ustaz. Ange Ustaz. Cari lah celoga gitu. Apa temu nenek ni gitu. Aurat itu tu nek. Nangkece mo, berdosa awak nangkece. Nikit lagi wali nyu dia awak. Ini benar. Berdosa awak itu pagi belan dulu kene belan dak awak. Jadi kece mo ne, kalau ambo ne tantu duk ini nyu muri nenek dong. Tapi kalau sapangke nenek pulo banget video. Jadi ndak ada alasannya dong. Bahasanya awal tu, kau dapat semakin tua, yang mau semakin dituju lah. Ikut dek kadang-kadang lah tua, apa keloncang yang tenang, mau itu dulu. Neo. Oi. Semakin tua semakin dituntut itu namanya ikut semakin tua alasan aku minta maaf ke bapak ibu mama iko mama iko itu masawi tadi ada pasani sarah pasani kitabullah ada bapak subasi sarah membuka-bukaan jadi artinya tadi itu aurat semakin tua kita semakin ditutuplah aurat kita seharusnya seperti itu. Yuk. Jadi karena itulah dunia itu. Jadi itulah akhir zaman tadi di zaman jahiliyah itulah contohnya. Akhir zaman itu itulah contohnya di zaman jahiliyah tersebut. Nah ketika kapan lahir Nabi Muhammad tersebut dia bah? Itulah disampaikan tadi di karena hebatnya tahun gajah, tahun pil, tahun gajah itu tadi. Ketika itu raja pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah wa rama. Apabila sebuah lemparan itu maka itu adalah kehendak Allah Ta'ala lemparan tersebut. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah wa rama. Itu adalah lemparan daripada Allah Ta'ala. Itulah namanya burung ababil. Waja'alahum ka'asfim makul. Maka itu tidak ada ubahnya seperti ule-ule yang memakan daun. Hancurnya pada saat itu raja dan ingin Abraha tadi dan akan menghancurkan Ka'bah tersebut. Dek parangai ba, dek sekin hebat nyok parangai zaman dia ketika itu. Jok Ka'bah pun akan dihancurkan ulang tu. Itulah hebatnya. Itu mangkonyo Nabi Muhammad dilahirkanlah ke dunia tadi. Akhirnya banyak manusia yang baik-baik, banyak yang elok-elok Bapak Ibu yang berahmat Allah. Nah ini ada cara maka tadi hidup ini jangan terlalu dipikirkan, tapi harus dijalani. Orang yang tidak berpikir dalam hidup belum siap untuk hidup. Artinya apa? Jalanilah hidup itu dengan nilai yang diajarkan Nabi. Baca banyak. Kok payah banget ini awak tadi gasonya. Cubalah asu-asu sembahyang duha. Panas sembahyang duha. Panas sembahyang duha. Sekali setahun. Nyoba Allah. Bahawa dia gigi. Oda 7 artinya. Kalau dulu kap 70 aja oda CB. CB murai dulu. Karena yang masuk dulu CB murai. Kap 70 gigi kan 3 dia kap 70. Kalau gini enggak, hampir gigi oda. Kalau gigi oda hampir kancang kalau digas tu kancang. Apalah NMAX tu? Itu begini. Salah ya.
Kalau gigi cie, kita gas kan lambat jalan. Begitu pula sembahyang duha tadi. Lain sembahyang duhanya Pak Ustaz, tapi 2 rakaatnya. Jadi lain pandang orang katanya, kamu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi cerita mereka, dia biasa juga ke surau. Jadi kok cowok minta doa, namanya sabuk namanya ke surau. Jadi nan unyang ko tadin, minta tolonglah kamu, baak boleh biar ikutin nasib dan dapat jamu, aja ayah gitu. Ikutin ayah pajar lah payi ke di rumah. Jadi baak ayah gitu. Lah barang kamu Allah 3 minggu ada pulang-pulang. Jadi bapak kasih gini aja, tolonglah doa, mek pulang. Apa jauh kamu ketika itu? Di sabu ini pun cerita kamu. Apa cerita lah latihan musim yang tahajud kok ayam matu tak lain yang keluar. Meminta ke Tuhan yang tahajud tiap malam. Mek pulanglah ayah kepada ikut. Balanyo kepada orang di halang kecil juga. Bawin matu. Jadi nan kecil aku sumayang tahajud tu batu. Dak memang baik tu nan diajar Nabi sumayang tahajud. Tapi nan disabik Nabi sumayang tahajud tu gunanya lah disampaikan Tuhan pula dalam Al-Quran di hadis Nabi. Guna sumayang tahajud tu yang pertama, siapa-siapa yang sholat tahajud, dosa-dosa yang telah berlalu diampunkan Allah. Itu guna sumayang tahajud. Yang kedua, guna sholat tahajud tadi supaya kuburmu dilapangkan Allah dan diberi cahaya nanti kuburmu. Itu guna tahajud. Dan yang ketiga, guna tahajud itu siapa-siapa yang rajin sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu guna sembahyang tahajud. Ndak ada guna rubu kalau masalah laki bayi gitu. Itu ndak sesuai dengan hadis Nabi jawab tadi. Ndak sesuai kasih dua rubu. Jadi yang sesuai sembahyangnya sembahyang apa biar kan itu ya orang. Tadi ceritanya dengan ngobrol di sasana pula sembahyang apa dan sesuai dengan kece pula kan. Jadi ibu ada kece Imam Nawawi selesaikanlah persoalan duniamu dengan sholat duhamu, selesaikanlah masalah akhiratmu dengan sholat tahajudmu. Kece Imam Nawawi kalau tidak tadi masalah tahajud tadi. Persoalan masalah dunia, kalau nama minta kepada Allah Ta'ala, kok lain apapun persoalan kok masalah dunia, yo disumyang duha tulah bawe matu. Di situ panah juga. Alam. Iya disumyang duha, iya di. Astagfirullah. Makasih tadi dulu. Kok lain masalah di sembilan duha itulah disampaikan ke Tuhan. Kok lain masalah? Jangan kau nak. Ya Allah ya Tuhan. Ibu rasa kira gak payah sama ke Tuhan. Nah itu masalah. Tidak masalah rasa kicik bedo. Masalah apapun masalah dunia. Jadi bu di kiajuan unyam pula. Nak bertanya kau. Iya. Jadi sembilan duha lah bu. Jadi cara di sembilan duhanya kalau sembilan duha itu lah banyaknya 2 balik rakaat kecemor. Ndak kalau 2 balik rakaat boleh 8 rakaat. Ndak kalau 8 rakaat boleh 6 rakaat. Ndak kalau 6 rakaat boleh 4 rakaat. Ndak kalau 4 rakaat boleh 2 rakaat. Aku 8 rakaat lalu 9. Dibagi 8 rakaat. Seminggu sudah itu datang ya beliau. Ya, alhamdulillah lakiku ayat ajar. Terima kasih negara. Apa dia macam. Salah sampai doa. Jadi doa itu begitu
sembayangnya insya Allah dikabul oleh Allah Ta'ala. Baitu kulolah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai awak kulo berdoa. Kalau awak ingin berdoa kepada Allah Ta'ala, betulah sampai awak, sampai awak di dalam tubuh awak, tabian dalam tubuh awak, meliputi sekalian tubuh, meliputi sekalian unggul. Artinya tadi meliputi sekalian alam. Kok beradu awak duit di lautan zikir pun mulia. Kok beradu awak di dalam Nur Muhammad mulia. Kok beradu awak habis segala raso, habis segala tulang, habis segala daging ketika di situ awak mendoa. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan maka doa itu insya Allah. Kalau kan dulu kan itu jadi. Mangko takabur tak jadi ketika itu kandak dan dikandakkan. Aku dimintakan kepada Allah Ta'ala sekali jadi ketika itu. Jadi kun payakun di alah tibu dirasunya. Mangko bisa salamai. Kalau tidak ada rasul, jujur. Ya enggak? Jujur. Tapi jangan rasul ini memang enggak. Jujur mau. Jadi kalau lah ada rasul yang minta kepada Allah. Rasul katanya. Amalipi sekali itu, amalipi sekali nama. Mangke takabir itu je mam. Iku kadang-kadang pangana Allah, iku sawit tu sudah panen ku tunggu. Itu mamu belum. Allahu Akbar, ku sawit ku panen tu tunggu aku di sini gua. Toke itu menimbang itu orang lain membawa ini. Mamu. Tapi cubalah dimulai dari awal, tagak badigi alih tu cubalah cari di dalam Al-Quran, dah ada kita tandu mati itu dah. Nah lihat, kalau ini nak dibuat mati tu pastinya bertukar ju hamzah. Kan ada di Quran. Nan asal alih nak lagi pakai tandu mati di situ dah. Kalau nak dibuat mati beko tu apa? Bahulainya pakai hamzah itu lihat. Jadi tagak alih. Jadi kalau nentaga aliku ya betul-betul menyerah kepada Allah Ta'ala. Rasulah. Jadi ketika mengangkat takabir tadi, rasul mana? Rasul tidak ada daya upaya kecuali kekuatan Allah Ta'ala dan awak buat ketika itu. Barulah bapak niat awak. Usalli fadar zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi Ta'ala. Lai kalau baniat kau tadin, kau kita tambahlah ke apa sebab kita tingkatkan niat kau tadi sebab. Ketika kita baniat sengaja aku sembahyang zuhur ampe rakaat mengikut imam. Kalau kita baik imam menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Kalau kita duluan membaca niat itu, bawa bangkit takabir Allahu Akbar. Kalau di dalam kitab Al-Umj, kitab fikih karangan Imam Syafi'i, itu tidak sah niat awak tu. Jadi bila jatuh niat tadi latak jadi jatuh niat tu nan usalli itu namanya lapas bangku adu niat. Jadi usalli pada zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi Ta'ala, bawa mangkat takabir Allah. Ketika mangkat takabir itulah di situ jatuh niat tadi. Jadi di ayat tadi sengaja aku Allahu Akbar habis niat di situ. Di situ letak niat awak dalam sembahyang. Jadi pandai temu. Jadi pandai dicuba-cuba. Ni kia jo, ku dicubanya kalau nak pernah dicuba nak kamu kena. Jadi Allah, jadi jatuh niatnya di A. Allah di A tadi, habis niatnya di Ro. Allahu Akbar. Di barnya habis niat. Di situ letak niat kecek Imam Syafi'i. Kalau awak bermazhab atau berpaham dengan Imam Syafi'i. Jadi sudah letak niat Allahu Akbar. Kenapa? Karena niat itu innamal a'malu binniyat. Sesuatu perbuatan itu adalah terletak dengan niat. Wa innama kulli amri manawa. Sesuatu perbuatan tadi tersebut itu adalah sesuatu niat tadi itu di perbuatan. Artinya di perbuatan awal waktu tadi disitulah jatuh niat. Ketika di barnya disitulah habis niat. Disitulah tak niat. Itu letak niat awak di dalam sholat.
Ketika niat awak sudah bagus, insyaallah kena lain-lainnya bisa awak bagus. Ini nak nampak bagi begitu nak lain-lain. Jadi biasanya nak nampak itu cara menghilangan. Jadi kita kan acok mereka. Allahu Akbar, balik Pak Ustaz. Sembahyang awak nama khusyuk, supaya khusyuk. Bagaimana cara menghilangkan pikiran dan adu-adu. Ini kadang-kadang ikut lebat dalam sembahyang minta kananya. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anda tak kenal. Ini betul. Kita kenal. Dan dalam sembahyang tu kita kenal tu. Baca melang. Nak ada ubah bak mode kita berjalan di pematang sawah. Arti tadi kalau berjalan pematang sawah kadang-kadang kaki kata selepe ke bawah jatuh. Ajang di padian dalam sawah tu juga. Angket capek. Arti tadi ketika nampak itu balian capek bahwasanya awak berhadapan dengan Allah Taala. Jadi baca berhadapan kecewa dalam Allah Ta'ala tadi. Jadi tubuh aku tadi ada nama Tuhan Allah itu sebanyak 70.000 titik banyaknya dalam tubuh awak. Jadi nan 70.000 titik kota dalam tubuh awak tadi abalian ke situ balian. Jadi kalau tidak pandai awak membalian apa perasaan awak, abalian balik ke diri awak. Bahasanya ada nama Tuhan dalam tubuh awak. Allah sebanyak. Balian ke tempat itu balian. Supaya fokus. Jadi jangan lama-lama di situ je. Ikut nak. Dia tu nak. Lah bagi incu ya ini. Itu lah. Wah, kok Mirabella dia di pasal tu. Oh, balik. Jadi jangan lama di situ. Jadi balik. Nah, dengan kebiasaan membalik seperti itu, insyaAllah nanti akan fokus awak melaksanakan di dalam sholat. Setelah itu di dalam sholat tadi diusahakan jangan bergerak-gerak, acok-acok itu nak kuliah. Kenapa? Menambah rukun fi'liyah dengan menambah rukun kauliyah tidak boleh. Mana rukun kauliyah? Rukun kauliyah bacaan yang kita baca di dalam sholat, yaitu salah satunya itu adalah Al-Fatihah. Tidak boleh ditambah-tambah. Atau bacaan dan adolah itu tidak boleh ditambah-tambah. Jadi kecek Imam Nawawi ada kita biasa kan ada tu wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa kali itu. Jadi acok tanakan diambil kadang-kadang ayah-ayahmu di belakang membaca alaihi salam jangan itu. Dari sabananya kecek Imam Nawawi boleh diucapkan itu diucapkan adalah ketika pada saat itu dengan hatinya, tidak boleh dengan mulut. Memang disuruhnya membaca itu. Kenapa? Memuji Nabi Musa alaihi salam kan begitu. Itu memuji Nabi Musa itu tidak boleh diucapkan dengan lidah awak. Alai pula Rabbi ghfirli. Kali itu misalnya waladhdallin di antara waladhdallin tadi dengan amin dibaca Rabbi ghfirli amin lah itu tidak boleh dengan mulut dengan hati. Kenapa? Rasulullah dalam hadisnya doa yang mustajab di antara waladhdallin dengan amin. Betul, itu doa yang mustajab di situ, tetapi boleh berdoa dengan hati. Sebenarnya. Jadi dengan hati bolehnya, tidak boleh dengan mulut. Itu menambah rukun kauliyah. Karena apa? Rukun kauliyah sudah ada ketentuan-ketentuan yang disunnahkan Nabi, yang diajarkan Nabi. Cukup itu saja. Yang kita baca. Itu yang pertama, tidak boleh menambah rukun kauliyah. Setelah itu tidak boleh bergerak-gerak tubuh awak tadi 3 kali berturut-turut. Itu di dalam sholat itu membatalkan. Lah, kau nak menubuh dosa, kau harus tahu tidak boleh berturut-turut. Yang